mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufiknya pada hari ini, Senin, tanggal 10 Oktober 2022. Saya Gubernur Sulawesi Tenggara atas nama Presiden Republik Indonesia dengan ini resmi melantik Saudara Asmawa HPMSI sebagai pejabat wali kota Kendari. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131.74/5770 tahun 2002 tanggal 7 Oktober 2022. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Gubernur Sulawesi Tenggara, Haji Halimasi. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat pagi menjelang siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat selalu untuk kita semua. Kota Kendari adalah nama kota dan juga sebagai ibu kota dari Provinsi Sulawesi Tenggara yang diresmikan sebagai kota Madya pada 27 September tahun 1995. Jadi walaupun baru sekitar 20 sekian tahun, tetapi memang Kota Kendari sebagai ibu kota provinsi memiliki peran yang strategis dalam tata kehidupan penyelenggaraan pemerintahan khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut catatan sejarah bahwa penemu, penulis dan pembuat peta pertama tentang Kendari adalah warga negara berkebangsaan Belanda 1831 dengan nama Posmer. Penemu tadi warga berkebangsaan Belanda membangun istana raja suku Tolaki bernama Tebau di sekitar Pelabuhan Kendari. Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudara berkunjung ke Kota Kendari kemudian melintasi Pelabuhan Kendari, maka disitulah sesungguhnya istana pertama yang dibangun oleh penemu Kota Kendari ini, membangun istana Raja Tolaki, sehingga pada setiap 9 Mei selalu diperingati sebagai hari jadi Kota Kendari. Kondisi Kota Kendari sesungguhnya secara geografi, Kota Kendari ini terdiri dari 11 kecamatan dan 65 kelurahan. Dari sisi demografi, maka penduduk Kota Kendari berdasarkan sensus penduduk yang dilaksanakan pada akhir tahun 2021 jumlahnya sebanyak 350.267 jiwa. Tetapi pada semester 1 2022 terjadi penurunan jumlah penduduk sebesar menjadi 344.281 jiwa. Proporsi jumlah penduduk di Kota Kendari itu sebagian besar adalah laki-laki dengan proporsi 176.413, sedangkan untuk perempuan sebesar 173.854. Nah, dari sisi itu laju pertumbuhan penduduk di Kota Kendari per tahun 2020 sampai 2021 itu sebesar 2% dengan dependensi rasio sebesar 44,76%. Nah, dari sisi demografi, persentase penduduk usia 15 tahun ke atas berdasarkan ijazah atau tingkat pendidikan tertinggi yang dimiliki adalah untuk SD ada 10,92%, kemudian untuk SMP 14%, perguruan tinggi 26%, dan SMA memiliki porsi yang besar yaitu 49,46%. Artinya warga masyarakat Kota Kendari itu hampir sebagian besar berpendidikan SMA. Pada tahun 2021 penduduk di Kota Kendari yang berusia di atas 15 tahun berdasarkan ijazah tadi memang didominasi oleh pendidikan setingkat SMA atau sederajat. Dari sisi angkatan kerja, jumlah penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama adalah yang terbesar buruh, karyawan atau pegawai, menempati porsi 113.075 jiwa. Sedangkan yang berusaha sendiri atau wira swasta hanya 28.586. Kemudian seterusnya pekerja keluarga yang tidak dibayar sebesar atau sejumlah 9.112,
dan pekerja bebas hanya kurang lebih 149 orang. Nah, dari sisi penduduk usia kerja ada 304.011 jiwa, kemudian angkatan kerjanya 198.851 dan pengangguran sendiri masih ada 10.316 jiwa. Nah, dari sisi itu maka tingkat pengangguran terbuka di Kota Kendari itu sejumlah 5,19%, lebih tinggi dari proporsi Sulawesi Tenggara 3,92%, tetapi secara nasional angka 5,19 itu lebih rendah dari angka nasional sebesar 6,49%. Nah, dari sisi persentase menurut lapangan kerja untuk tahun 2020 pekerjaan utamanya yang paling besar adalah jasa. Kemudian yang keduanya manufaktur, yang ketiga adalah bidang pertanian, karena memang Kota Kendari sebagai kota relatif lahan pertaniannya sangat sempit. Dari sisi indeks pembangunan manusia, maka angka IPM Kota Kendari untuk indikator harapan hidup masyarakat itu sebesar 73,83 tahun. Artinya rata-rata usia warga masyarakat Kota Kendari itu memang di angka 73 tahun. Kemudian pengeluaran per kapita per tahun sebesar Rp14.360.000. Sedangkan untuk harapan lama sekolah sekurang lebih 16,62 tahun. Dan rata-rata lama sekolah kurang lebih 12,20 tahun. Skor IPM Kota Kendari sendiri, kalau Sulawesi Tenggara itu 71,66 dan nasional 72,29, untuk Kota Kendari IPM-nya di angka 84,15. Ini sebenarnya saya lihat tren yang sangat baik sebagai satu kota, ibu kota provinsi, tetapi kemudian tentu ini menjadi pertanda juga bagi pemerintah kota bagaimana mempertahankan angka IPM ini. Kemudian Gini rasio sampai untuk tahun 2021 terdapat tingkat ketimpangan pengeluaran Kota Kendari yang diukur oleh Gini rasio adalah sebesar 0,362%. Angka ini terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 0,374, yang artinya semakin membaik di tahun 2021. Namun angka ini masih belumlah sebaik dengan Gini rasio pada tahun 2019 sebelum pandemi Covid sebesar 0,341%. Ini dari sisi kemiskinan, Kota Kendari ini pada tahun 2021 persentase penduduk miskin yang ada di Kota Kendari mengalami kenaikan sebesar 0,53% dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini tentu kita semua sangat paham pengaruh pandemi Covid itu berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan, tingkat penghasilan warga masyarakat. Nah, untuk garis kemiskinan di Kota Kendari ada di angka Rp423.653 untuk per kapita per bulannya. Artinya warga masyarakat yang penghasilannya di bawah 423, maka itu termasuk dalam kategori di bawah garis kemiskinan. Angka inflasi di Kota Kendari menunjukkan perbaikan. Kalau bulan Agustus tahun 2021 ini di angka 0,36, kemudian September sempat naik 0,42, dan di Oktober tahun 2022 ini angkanya menjadi 0,27%. Ada beberapa treatment yang kami lakukan terkait dengan pengendalian inflasi, di antaranya adalah secara terus-menerus berkesinambungan kami melakukan operasi pasar atau pasar murah, bukan hanya pada level kota, kecamatan, tapi sampai pada level kelurahan. Jadi dengan berkoordinasi stakeholder terkait, baik itu Bank Indonesia, Bulog, Badan Pangan Nasional, dan para distributor, maka kami secara rutin setiap minggu kami melakukan 2 kali operasi pasar atau pasar murah di kelurahan, kecamatan, dan pada level kota. Paling tidak ada 4 isu strategis. Yang pertama adalah penyediaan infrastruktur perkotaan, perumahan, dan pemukiman. Sebagai sebuah kota yang dalam tahap pertumbuhan, maka infrastruktur perkotaan perlu untuk dilakukan pembenahan, dilakukan penyiapan dan penyediaan, termasuk perumahan dan pemukimannya. Kemudian pembangunan sumber daya manusia, kebudayaan, dan pariwisata. Kota Kendari sendiri secara alamiah tidak memiliki sumber daya alam yang mumpuni yang bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan asli daerah. Sehingga dengan posisi sebagai kota transit, maka kami mendorong peningkatan SDM termasuk kebudayaan dan pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan yang nanti bisa menggerakkan perekonomian masyarakat di Kota Kendari ini. Kemudian isu strategis yang ketiga adalah
peningkatan daya saing ekonomi, kualitas lingkungan, adaptasi perubahan iklim, dan pengurangan risiko bencana. Yang terakhir adalah pembinaan ideologi, tata kelola kependudukan, dan reformasi birokrasi. Mengingat sebagai ibu kota provinsi, maka barometer terkait dengan pembinaan kemasyarakatan, pengendalian kependudukan, dan pembinaan aparatur itu ada di Kota Kendari. Sebagian besar pegawai yang ada di provinsi adalah warga masyarakat kota, dan beberapa atau sebagian kecil aparatur sipil yang ada di kabupaten sekitar yang ada di Kota Kendari ini adalah bertempat tinggal di Kota Kendari. Kemudian arah kebijakan pembangunan dalam RPD mulai tahun pertama sampai tahun keempat 2026. Pertama, untuk tahun 2023 nanti arah kebijakannya adalah penguatan ekonomi dan sosial melalui peningkatan dan pengembangan sektor unggulan berbasis kerakyatan serta peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan publik berbasis informasi dan teknologi. Inilah sasaran arah kebijakan yang kami sudah tuangkan dalam RAPBD 2023 nanti, yang kebetulan untuk RAPBD Kota Kendari 2023 sudah kami setujui bersama pada minggu kemarin, dan saat ini sedang dalam proses evaluasi di pemerintah provinsi, sehingga harapan kami arah kebijakan dan sasaran pembangunan Kota Kendari sebagaimana tercantum dalam RPD 2023-2026 sudah bisa pelan-pelan kita implementasikan dan aplikasikan dalam RAPBD atau APBD 2023 nanti. Selanjutnya, beberapa program prioritas Kota Kendari. Pertama, dari sisi peningkatan infrastruktur perkotaan. Yang paling utama adalah peningkatan kualitas jalan kota. Kemudian pembangunan beberapa jembatan, terutama saat ini kami sedang menyelesaikan pembangunan inner ring road yang menghubungkan beberapa titik yang disinyalir atau terindikasi akan menimbulkan kemacetan pada waktu-waktu mendatang ini. Kemudian kami sudah membuat inner ring road, sehingga dengan pembangunan inner ring road ini diharapkan kemacetan di Kota Kendari bisa diminimalisir. Kemudian masalah utama kota adalah drainase pada saat hujan, dan ini untuk 2023 sudah kita alokasikan untuk pembangunan drainase sepanjang 12.820 meter atau 12 kilo kurang lebih. Kemudian yang keempat adalah penataan dan peningkatan pedestrian jalan pada kawasan XMTQ. XMTQ ini kalau Bapak Ibu saudara-saudara yang pernah ke Kota Kendari pada sudah sangat familiar dengan Tugu MTQ-nya. Tetapi kemudian untuk sisi pedestriannya mulai 2023 kita ingin melakukan penataan, sehingga kawasan XMTQ ini walaupun menjadi aset provinsi, tetapi atas persetujuan Bapak Gubernur yang sudah kami dapatkan, ini akan dikelola oleh pemerintah provinsi, dan kawasan itu akan kami jadikan sebagai ikon, baik ikon Kota Kendari maupun ikon Provinsi Sulawesi Tenggara. Sehingga sebagai ikon tentu akan ada hal-hal yang kita jual lebih expert lagi di sana, dan warga masyarakat termasuk tamu-tamu yang hadir di Kota Kendari kita harapkan tujuannya hanya satu, ke ikon XMTQ itu. Kemudian untuk pembangunan bidang kesehatan, beberapa program prioritas yang sudah kami persiapkan dan sudah kami rencanakan dalam RAPBD 2023, salah satunya adalah ini yang masalah besar, peningkatan jumlah kepesertaan Jamkesda bagi masyarakat tidak mampu. Untuk tahun 2023 kita alokasikan sebesar 22.045 jiwa atau orang. Nah, dengan alokasi kurang lebih 10 miliar. Ini adalah terobosan mengingat saat ini Kota Kendari belum masuk dalam kategori UHC untuk kepesertaan dalam Jamkesda. Nah, mudah-mudahan sampai 2023 seluruh warga masyarakat Kota Kendari sudah bisa dijangkau pelayanan kesehatan gratis dengan melibatkan atau mengikutsertakan dalam program Jamkesda. Di samping program-program lain yang mendukung untuk pembangunan bidang kesehatan. Untuk program pembangunan bidang pendidikan, di samping memberikan beasiswa kepada siswa-siswi SD dan SMP, kami juga senantiasa melakukan terobosan untuk pembangunan ruang atau rehabilitasi ruang kelas belajar dan fasilitas sekolah lainnya, baik itu PAUD, SD maupun SMP, termasuk peningkatan SDM ASN Kota Kendari melalui beasiswa jenjang S1, S2, dan pendidikan profesi kesehatan masyarakat. Terakhir adalah replikasi perpustakaan di 3 kelurahan. Kami juga ingin membangun perpustakaan yang berbasis di tingkat kelurahan. Nah, dari sisi pengembangan ekonomi kreatif, maka program prioritas kota pada tahun 2023 tadi yang kami sampaikan, kami ingin menata, mengembangkan kawasan XMTQ yang betul-betul ada di jantung Kota Kendari ini sebagai kawasan UMKM Center, sehingga ke depan
kawasan tersebut betul-betul menjadi pusat ekonomi kreatif warga masyarakat Kota Kendari. Jadi aktivitas ekonomi kreatif kami akan fokuskan di kawasan XMTQ. Ini adalah salah satu terobosan yang menurut kami push untuk betul-betul bisa dilaksanakan pada tahun 2023. Di samping kegiatan-kegiatan lainnya, terutama penguatan kelompok industri kecil menengah melalui pembangunan sentra IKM dan pengadaan alat kerja. Dari sisi penataan kawasan perkotaan, langkah pertama yang kami lakukan adalah mendorong kesadaran masyarakat secara masif terkait dengan penataan kota dari sisi kebersihan. Jadi kalau misalnya sebulan setengah yang lalu kita masuk ke Kota Kendari, kita masih akan banyak menemukan tumpukan sampah di pinggir jalan, tapi insya Allah kurun waktu hari ini dan hari-hari ke depan insya Allah tumpukan-tumpukan tersebut sudah mulai kita minimalisir. Kita membangun kesadaran kepada masyarakat untuk tertib dalam membuang sampah, tertib untuk memelihara lingkungan terutama kebersihan. Dari sisi peningkatan pelayanan publik, ini ada salah satu desain pengembangan dan penataan kawasan XMT kita yang kami sampaikan menjadi pusat ekonomi kreatif dan sekarang ini sedang dikerjakan. Jadi kita pastikan bahwa pada saat Bapak Ibu, warga masyarakat Kota Kendari dan juga warga yang berkunjung ke Kota Kendari ingin mencari misalnya kuliner, maka pusat kuliner akan ada di lokasi ini. Ingin mencari apa sih hasil UMKM Kota Kendari atau Sulawesi Tenggara secara umum nanti akan kita hadirkan di tempat ini. Dan ini alhamdulillah kita sudah dapatkan izin dari Pak Gubernur untuk pengelolaannya, termasuk sudah kami lakukan inisiasi untuk bekerja sama dengan stakeholder terkait, pihak ketiga, perbankan untuk bersama-sama dalam tanda kutip mengeroyok kawasan ini menjadi betul-betul ikon pemerintah provinsi dan Kota Kendari. Dari sisi peningkatan pelayanan publik, maka untuk 2023 kita memastikan ada tersedianya jaringan fiber optik di kawasan perkantoran termasuk tempat-tempat pelayanan publik yang ada di Kota Kendari. Di samping pembangunan comment center peningkatan ini, Kota Kendari sendiri saat ini sedang mengembangkan mall pelayanan publik menjadi betul-betul bisa melayani masyarakat untuk semua dimensi pelayanan administrasi dalam satu tempat. Ini belajar dari beberapa daerah, maka Kota Kendari sebagai ibu kota provinsi sudah seharusnya memiliki mall pelayanan publik yang mudah-mudahan akan segera diresmikan seiring dengan peresmian beberapa program prioritas pemerintah Kota Kendari. Dari sisi kesejahteraan sosial dan ketangguhan kota, maka ada banyak investasi yang kita berikan dalam rangka membangun ketangguhan masyarakat dan kesejahteraan sosial di Kota Kendari. Nah, selanjutnya dengan posisi Kota Kendari yang memikul 4 hal, yaitu pusat pemerintahan karena merupakan ibu kota provinsi, kemudian sebagai pusat perekonomian, kita akui bahwa sektor perdagangan dan jasa sangat bergerak cepat di Kota Kendari ini. Kemudian rumah sakit provinsi maupun rumah sakit umum daerah ada di Kota Kendari, bahkan saat ini sedang dibangun oleh pemerintah provinsi rumah sakit jantung yang nanti akan terbesar di Indonesia Timur. Dan terakhir adalah posisi Kota Kendari itu memerankan fungsi sebagai pusat pendidikan, di mana beberapa perguruan tinggi baik negeri dan swasta termasuk pendidikan vokasi dan keguruan. Nah, dari keseluruhan apa yang kami sampaikan baik program prioritas maupun arah kebijakan tadi, pemerintah Kota Kendari itu ingin menerapkan prinsip kolaborasi berpemerintahan multi pihak, perusahaan, masyarakat, kemudian akademisi dan media. Dan ini alhamdulillah sudah kami inisiasi pertemuan demi pertemuan bersama pihak pengusaha, bersama media, termasuk dengan akademisi. Sedangkan untuk keterlibatan masyarakat dalam konteks pembangunan, maka pemberdayaan masyarakat, konsep pembangunan Kota Kendari kemudian kami rumuskan dalam satu tagline, Kendari bergerak. Artinya untuk menjadi daerah yang maju dibutuhkan inovasi, dibutuhkan pergerakan, tidak boleh diam, harus gesit. Oleh karena itu Kendari bergerak ini kami terjemahkan ke dalam 5 aspek. Pertama, Kendari bersih. Bersih tidak hanya aspek lingkungan, tetapi juga bersih hati dan bersih aparaturnya. Artinya kita ingin menghadirkan aparatur yang betul-betul melayani, kemudian betul-betul melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dalam pengelolaan pemerintahan. Kemudian yang kedua, Kendari gesit, Kendari yang inovatif, Kendari yang kreatif. Dengan potensi sumber daya alam yang minimal yang ada di Kota Kendari, maka dibutuhkan kreativitas, inovasi warga, masyarakat, dan aparatur
dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Yang ketiga, kami juga ingin menghadirkan Kendari yang ramah. Ramah tidak hanya dari perspektif hubungan antar personal, tetapi juga ramah lingkungan, juga ramah dari sisi investasi, karena sesungguhnya kami mendorong yang melakukan pembangunan infrastruktur, pembangunan fisik di Kota Kendari ini adalah investor. Nah, yang keempat adalah kita ingin menghadirkan Kendari yang asri. Nah, kita ingin mewujudkan kota yang betul-betul tertata indah, rapi, hijau, nyaman, dan berkearifan lokal. Nah, nilai-nilai kearifan lokal ini harus mewarnai, harus diakomodir dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah ini. Terakhir adalah Kota Kendari yang kondusif. Kondusif ini adalah salah satu prasyarat utama untuk kita melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah ini. Terima kasih.